di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan sharing daripada firman Tuhan pada malam hari ini untuk bersama-sama saling menguatkan di dalam iman kita bersama di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini di sesi yang pertama, saya berikan sebuah judul Roh yang Memimpin kepada Kebenaran. Roh yang memimpin kepada kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara soal memimpin, roh yang memimpin kepada kebenaran, ya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita juga perlu sebuah tuntunan, sebuah pimpinan, sebuah petunjuk arah di dalam melakukan segala sesuatu. Kalau kita sedang berjalan di tempat yang asing, ya di tempat satu tempat yang belum pernah kita kunjungi, ketika kita tidak ada sebuah tuntunan, tidak ada sebuah petunjuk arah, mungkin kita akan bisa tersesat di tempat itu. Ya. Saya pernah melakukan outing bersama dengan salah satu saudara-saudari seiman di Jakarta, di salah satu tempat itu begitu besar. Ya. Maka di tempat itu ada petunjuk arahnya. Kalau mau ke tempat ini, ya lewat sini. Kalau mau ke tempat itu, lewat situ. Ada petanya, ada maps-nya. Kalau tidak ada petanya, tidak ada petunjuk arahnya, mungkin bisa tersesat. Kita tidak tahu kita mau kemana, kita tidak tahu arahnya kemana, jalannya kemana. Nah, makanya petunjuk arah ini begitu sangat penting bagi kita sebagai manusia. Demikian juga di dalam perjalanan iman kita. Nah, di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, kita pun perlu sebuah petunjuk. Kita perlu sebuah pimpinan. Karena seringkali di dalam kehidupan kita di dunia ini, ada sebuah pandangan-pandangan yang mungkin yang berbeda yang bisa kita dengar daripada orang-orang sekitar kita. Ada yang berkata ini baik, ada yang berkata ini benar, ada yang berkata itu benar, ada yang berkata ini tidak benar, tapi yang lain berkata ini benar. Semua bisa berbeda-beda. Bagaimana kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus inilah yang akan memberikan satu petunjuk kepada kita, memimpin kita kepada kebenaran. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, di situ kita bisa melihat Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya fungsi Roh Kudus ini ternyata bukan hanya memberikan kita penghiburan, bukan hanya memberikan kita kekuatan, tapi juga fungsi daripada Roh Kudus ini adalah menuntun kita kepada kebenaran, memimpin kita kepada kebenaran. Nah, tapi yang menjadi satu pertanyaannya pada malam hari ini bagi kita, apa yang dimaksud dari memimpin kepada kebenaran ini? Ada seorang saudara atau saudari bertanya, katanya Roh Kudus ini memimpin kepada kebenaran. Tapi kenapa ada orang yang sudah menerima Roh Kudus, hidupnya masih tidak benar. Hidupnya masih hidup di dalam perbuatan yang tidak benar. Padahal dia menerima Roh Kudus. Padahal dia sudah menerima Roh Kudus. Tapi kenapa hidupnya tidak menjadi lebih baik? Jika Roh Kudus itu memimpin kepada kebenaran, bukankah seharusnya orang itu hidupnya menjadi lebih rohani? Orang itu hidupnya menjadi lebih suci, menjadi lebih baik. Tapi kenapa ada orang yang sudah menerima Roh Kudus, kok dia masih hidupnya, saya lihat hidupnya tidak benar ya? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus memahami dulu apa arti dari memimpin kepada kebenaran ini. Ya, kita kembali melihat ke dalam Alkitab. Apakah seorang yang menerima Roh Kudus ini otomatis menjadi orang yang suci? Apakah ketika orang menerima Roh Kudus, otomatis menjadi orang yang saleh, otomatis menjadi orang yang sempurna? Ya, kita melihat ke dalam Alkitab. Kita akan melihat ya di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kita melihat dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Kita lihat kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Ayat yang ke-11 saya baca, ayat yang ke-12 saudara-saudari bacakan, lalu kembali seperti itu seterusnya. Kitab Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 saya bacakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Ayat yang ke-12.
Ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14. Kita bersama-sama lihat dari perikop ini, saudara-saudari. Apakah Petrus adalah seorang yang belum menerima Roh Kudus? Petrus adalah seorang yang sudah menerima Roh Kudus. Pada saat hari Pentakosta, pada saat itu Petrus menerima Roh Kudus bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya. Namun apakah ketika Petrus menerima Roh Kudus, Petrus otomatis menjadi manusia yang sempurna? Petrus otomatis menjadi manusia yang rohani, manusia yang saleh, manusia yang tidak bisa berbuat salah sedikit pun. Kalau kita lihat dari ayat ini, Petrus tetap bisa berlaku salah. Petrus tetaplah manusia biasa. Mengapa bisa? Bukankah Petrus adalah seorang yang sudah menerima Roh Kudus? Karena walaupun Petrus sudah menerima Roh Kudus, Petrus adalah tetap manusia biasa. Bukan berarti hidup Petrus itu berubah menjadi manusia yang perfect, yang sempurna, yang tidak bisa berbuat salah. Petrus tetap bisa berbuat salah. Seorang yang menerima Roh Kudus, ia tetap bisa memiliki sebuah kehendak. Apa yang mau ia lakukan di dalam kehidupannya? Apa yang ia mau lakukan di dalam kehidupannya? Apakah ia mau dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah ia mau turut pimpinan Roh Kudus atau tidak? Itu tergantung daripada orang yang menerima Roh Kudus itu. Maka Alkitab berkata, fungsi daripada Roh Kudus ini adalah roh yang memimpin kepada kebenaran. Fungsi dari Roh Kudus bukanlah sebagai roh yang mengubah orang itu kepada kebenaran. Tapi fungsi daripada Roh Kudus adalah orang yang menerima Roh Kudus itu adalah orang yang dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Fungsi Roh Kudus bukan sebagai roh yang bisa secara otomatis mengubah seorang 180 derajat jadi manusia yang sempurna, tidak bisa berbuat salah. Manusia yang menerima Roh Kudus, mereka tetap manusia biasa. Mereka punya sebuah kehendak. Mereka punya sebuah pilihan. Mereka bisa memilih untuk berbuat dosa atau tidak. Mereka bisa memilih untuk ikut pimpinan Roh Kudus atau tidak. Maka kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, memimpin ini bisa diartikan juga sebagai membimbing, mengajar. Roh yang membimbing, roh yang mengajar, roh yang menunjukkan jalan kepada kita. Seorang yang menerima Roh Kudus itu akan membimbing dia. Roh Kudus itu akan mengajar dia. Roh Kudus itu akan menunjukkan jalan kepada dia untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak bisa memaksa orang tersebut untuk hidup sejalan dengan firman Tuhan. Dia hanya mengajar, dia hanya menunjukkan jalan, dia hanya memimpin di depan. Tapi kalau orang tersebut tidak mau ikut pimpinan Roh Kudus, itu adalah pilihan dia. Maka kalau kita lihat di dalam Alkitab, Petrus pun masih bisa berbuat kesalahan. Tapi di sisi lain, seorang yang menerima Roh Kudus pun, jika ia mau turut pimpinan Roh Kudus, hidupnya bisa berubah. Hidupnya bisa jadi lebih baik. Apakah Petrus ketika awal mula menerima Roh Kudus, hidupnya tidak berubah? Dia berubah. Hidupnya berubah menjadi lebih baik. Dia menjadi berani menyampaikan firman Tuhan. Tapi ada kalanya ketika iman dia lemah, dia tidak turut pimpinan Roh Kudus. Dia bisa saja berlaku salah. Dia bisa saja berlaku tidak benar. Maka Roh Kudus ini hanya memimpin orang kepada kebenaran. Sama seperti pada hari ini. Kenapa orang tetap bisa celaka di jalan? Padahal sudah ada rambu lalu lintas. Seharusnya kalau ada rambu lalu lintas, maka tidak ada kecelakaan. Apakah seperti itu? Rambu lalu lintas hanya memberi petunjuk, hanya memberi arah kepada orang itu supaya tidak terjadi kecelakaan. Tapi ketika orang tersebut tidak mau mengikuti rambu lalu lintas itu ada pilihan orang tersebut. Rambu lalu lintas tidak bisa memaksa orang tersebut untuk ikut rambu-rambu lalu lintas. Dia hanya memberi sebuah petunjuk, memberi sebuah arah. Sama pada hari ini juga, kenapa masih ada orang yang sakit walaupun sudah ada dokter, sudah ada tim medis? Kenapa masih ada orang yang sakit? Karena medis, dokter itu hanya memberikan petunjuk bagaimana cara untuk hidup sehat. Kalau orang tersebut tidak mau hidup sehat, itu adalah pilihan dia. Dokter tidak bisa memaksa orang tersebut untuk hidup sehat. Yang menentukan untuk mau hidup sehat atau tidak adalah pilihan dia sendiri.
Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa ada orang menerima Roh Kudus, hidupnya masih tetap berbuat salah? Karena Roh Kudus hanya memimpin, memberikan sebuah petunjuk kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut tidak mau ikut petunjuk daripada Roh Kudus, itu pilihan dia sendiri. Roh Kudus tidak bisa mengubah, mengontrol secara paksa orang tersebut untuk ikut petunjuk firman Tuhan. Manusia masih diberikan sebuah kehendak, kebebasan untuk memilih mana yang mau ia pilih. Itulah fungsi daripada Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus, kita mau ikut pimpinan Roh Kudus, ya Roh Kudus itu bisa mengubah kita. Sama seperti Roh Kudus juga mengubah Petrus. Tapi ketika iman kita lemah, kita tidak mau ikut pimpinan Roh Kudus, kita bisa juga jatuh ke dalam dosa. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai 17. Yohanes pasal yang ke-14 ya. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 17. Di sini dikatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Apakah ini penolong? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia telah tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maka Alkitab juga berkata bahwa Roh Kudus ini, Roh kebenaran ini disebut juga sebagai Roh penolong. Mengapa disebut sebagai Roh penolong? Karena Roh Kudus hanya menolong orang tersebut untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Roh Kudus tidak bisa mengontrol secara 100% orang tersebut jadi orang yang saleh. Dia tetap punya pilihan. Dia tetap punya sebuah kehendak. Maka dikatakan roh penolong, bukan roh yang mengubah seseorang itu jadi hidup saleh, hidup benar di mata Tuhan. Orang tersebut tetap memiliki sebuah pilihan. Ini yang pertama. Maka dikatakan roh yang memimpin kepada kebenaran. Lalu berikutnya, kita bertanya, apakah itu kebenaran? Apakah itu kebenaran? Jika kita melihat ke dalam Alkitab, kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-160. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-160. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-160. Di sini dikatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Di sini kita mendapatkan satu jawaban bahwa kebenaran itu adalah dasar firman Tuhan. Kitab Mazmur berkata bahwa dasar firman Tuhan adalah kebenaran. Kita lihat lagi satu ayat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di sini kita mendapatkan satu jawaban yang kedua dari perkataan Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus berkata bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita lihat lagi satu ayat di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, apakah itu kebenaran? Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kau percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dari ketiga ayat ini, kita bisa menyimpulkan, apakah itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa dasar firman-Mu adalah kebenaran. Bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah Injil kebenaran. Artinya, kebenaran ini kalau kita bisa melihat ke dalam Alkitab, kebenaran ini adalah firman Tuhan itu sendiri. Tapi yang menjadi satu pertanyaannya bagi kita pada hari ini, bagaimana cara kita memahami firman Tuhan? Bagaimana cara kita memahami firman Tuhan? Tidak sedikit, ya kalau kita melihat kembali ke dalam Alkitab, ya, untuk memahami kebenaran firman Tuhan, maka perlu menjadi apa? Ya, kalau kita melihat ke dalam Alkitab,
Alkitab, ya kondisi orang-orang pada saat itu, mereka berpikir, ya, bagaimana cara agar bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa orang-orang menganggap bahwa untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini harus menjadi seorang yang terpelajar. Yaitu jadi apa? Jadi orang Farisi, jadi seorang ahli Taurat, menjadi seorang ahli kitab. Maka kalau kita melihat bagaimana orang-orang pada saat itu melihat murid-murid menyampaikan firman Tuhan, kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Bagaimana respon mereka ketika mereka melihat seorang murid-murid Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, akan saya bacakan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi kalau kita bisa melihat ke dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab, di perjanjian baru, ya, kita bisa melihat bagaimana sebuah fenomena orang-orang pada saat itu menganggap bahwa seorang yang bisa memahami kebenaran firman Tuhan harusnya adalah seorang ahli kitab, harusnya adalah seorang ahli Taurat. Maka mereka berpikir ketika murid-murid menyampaikan firman Tuhan, mereka menganggap mereka orang biasa. Mereka ini orang yang tidak terpelajar. Mereka heran, mereka meremehkan murid-murid ini. Kenapa orang yang terpelajar bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Harusnya yang berbicara soal firman Tuhan ini adalah seorang ahli kitab, ahli Taurat, seorang Farisi yang seringkali mereka anggap bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dan fenomena ini juga bukan hanya terjadi di masa itu. Pada masa sekarang pun fenomena ini bisa terjadi. Demikian juga orang-orang pada hari ini. Orang-orang pada umumnya tidak sedikit menganggap bahwa untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini harus menjadi seorang yang seperti apa? Jadi seorang pakar teologi, menjadi seorang dokter teologi, menjadi seorang ahli teologi. Tidak sedikit orang menganggap ya orang yang bisa memahami kebenaran firman Tuhan adalah orang yang melakukan pekerjaan di dalam bidangnya, seperti dokter teologi, pakar teologi. Nah, sebagai contoh, jika seorang pembisnis menyampaikan sharing tentang bagaimana caranya berbisnis, orang pasti akan membuka telinga lebar-lebar, mau mendengar gimana sih caranya kita berbisnis dengan baik. Karena kita lihat orang itu latar belakangnya adalah seorang pembisnis atau pengusaha yang begitu maju. Kita akan membuka telinga kita lebar-lebar untuk dengarkan sharing orang tersebut. Tapi bagaimana jika yang menyampaikan sharing untuk berbisnis adalah bukan seorang yang ahli di dalam berbisnis, tidak punya latar belakang berbisnis, tidak berkuliah di bidang bisnis, tidak punya pengalaman di bidang bisnis. Mungkin kita tidak akan mau mendengarkan perkataan orang tersebut. Orang dia saja tidak kuliah bisnis, ngapain dia ngomong soal bisnis? Untuk apa kita dengerin omongan dia? Nah, ini juga bisa terjadi ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan. Tidak sedikit orang pada umumnya menganggap kalau yang menyampaikan firman Tuhan bukan seorang yang ahli di dalamnya, saya tidak mau dengarkan firman Tuhan itu. Karena orang pada umumnya menganggap yang bisa memahami kebenaran firman Tuhan ya orang yang mendalami bidang itu. Seperti dokter teologi, ahli teologi. Tapi kalau kita lihat ke dalam Alkitab, apakah untuk memahami kebenaran firman Tuhan perlu jadi ahli Taurat dulu, perlu jadi ahli teologi dulu, perlu jadi profesor teologi dulu, baru kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Kita melihat kembali ke dalam Alkitab. Siapakah murid-murid ini? Murid-murid Tuhan adalah seorang biasa. Mereka adalah seorang yang tidak terpelajar. Kita lihat ke dalam Alkitab yang tadi kita baca, bahwa mereka adalah seorang yang tidak terpelajar. Mereka tidak punya latar belakang untuk bisa dilihat, ya seperti orang-orang pada umumnya. Mereka dikenal sebagai orang yang tidak terpelajar. Tapi apakah mereka tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan? Murid-murid bisa mengerti kebenaran, bahkan mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang sekitar. Apakah mereka karena bisa mengajarkan firman Tuhan itu karena mereka adalah seorang ahli kitab, seorang ahli Taurat? Bukan. Mereka adalah seorang tidak pelajar. Tapi mereka bisa mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Mengapa ini semua bisa terjadi? Mengapa ini semua bisa terjadi? Karena
Roh Kudus itulah yang memimpin mereka kepada kebenaran. Bukan karena mereka adalah ahli Taurat, bukan karena mereka adalah ahli kitab, maka mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan itu. Tapi karena Roh Kudus itu yang memimpin mereka, maka Roh Kudus itulah yang menuntun mereka untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya mereka bisa ajarkan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Dari hal ini kita bisa mengerti bahwa untuk memahami kebenaran firman Tuhan bukan karena kepintaran kita, bukan karena gelar atau latar belakang kita, tapi karena Roh Kudus itulah yang membuat kita, menuntun kita untuk bisa memahami kebenaran itu. Jika kita lihat lagi satu contoh ke dalam Alkitab, ya, Rasul Paulus. Siapakah Rasul Paulus ini? Rasul Paulus ini adalah ahli Taurat. Dia adalah ahli kitab. Bahkan dia adalah murid daripada Gamaliel itu sendiri. Jika kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ketiga, kita buka di kitab Kisah Rasul 22 ayat yang kita lihat Kisah Rasul 22 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ya, kita lihat dari ayat ini, kita bisa mendapati bahwa Paulus ini adalah seorang yang mahir dalam kitab. Dia adalah seorang ahli kitab. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah murid daripada guru besar, yaitu Gamaliel. Bahkan dia dididik dengan teliti untuk mendalami kitab-kitab itu, untuk mendalami Taurat-Taurat itu. Tapi apakah ketika Paulus adalah seorang yang dididik oleh Gamaliel, dia adalah seorang ahli kitab, dia adalah seorang ahli Taurat, membuat dia menjadi memahami kebenaran firman Tuhan? Kalau kita lihat, walaupun Paulus adalah ahli Taurat, apakah ia bisa memahami kebenaran firman Tuhan? Tidak. Walaupun dia sudah buka bolak-balik kitab Taurat itu, dia tetap tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa? Karena pada saat itu, di ayat yang keempat, dia adalah seorang penganiaya, pengikut Tuhan. Dia tetap tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia tetap menganiaya jemaat. Apakah ini adalah tindakan seorang yang mengerti kebenaran firman Tuhan? Bagaimana mungkin dia mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi dia menganiaya jemaat Tuhan? Dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan itu apa. Kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus. Pada saat kapan dia mengerti kebenaran firman Tuhan itu? Pada saat Paulus menerima Roh Kudus, baru Paulus bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-17. Ketika Tuhan memakai Paulus dan akhirnya Paulus menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-17. Di sini dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam satu peristiwa ini bahwa Paulus menerima Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika Paulus penuh dengan Roh Kudus? Paulus menerima Roh Kudus. Di ayat yang ke-20 kita bisa melihat. Ayat yang ke-20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena Paulus menerima Roh Kudus, maka Paulus ini bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang seutuhnya. Dulu dia pelajari kitab itu, dulu dia buka kitab-kitab itu, tapi dia tetap tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia tetap menganiaya pengikut-pengikut Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada Rasul Paulus, akhirnya dia bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia bisa memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itulah firman kebenaran yang sesungguhnya. Dari hal ini kita bisa melihat untuk memahami kebenaran firman Tuhan
adalah melalui Roh Kudus yang memimpin seseorang. Bukan karena gelarnya, bukan karena latar belakangnya, bukan karena dia ahli kitab, dia ahli Taurat, maka dia bisa memahami. Tapi karena Roh Kudus, itulah yang menuntun dia kepada kebenaran. Maka pengajarannya apa bagi kita pada hari ini? Maka siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, bukanlah menjadi masalah bagi kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan karena orang tersebut adalah orang yang ahli di dalam teologi. Bukan karena orang tersebut dokter teologi, pakar teologi, maka kita mau dengar firman Tuhan. Tapi kita mau dengar firman Tuhan itu karena orang tersebut adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah seorang ahli kitab, ahli Taurat, dokter teologi bisa memahami kebenaran firman? Belum tentu. Tapi karena Roh Kudus memimpin kebenaran, maka Roh Kudus itulah yang akan menuntun. Kita mendengarkan firman Tuhan bukan karena siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Apakah pendeta yang menyampaikan firman Tuhan baru kita mau dengar? Apakah diaken yang menyampaikan firman Tuhan maka kita mau dengar? Apakah Roh Kudus itu hanya ada di dalam pendeta dan diaken saja? Semua juga diberikan Roh Kudus yang sama. Dan ketika seorang menyampaikan firman Tuhan, dia adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita perlu dengan rendah hati mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena dia pendeta, kita dengarkan, oh kalau bukan pendeta saya tidak mau dengarkan. Bukan dia pengkhotbah luar negeri, maka saya mau dengarkan. Kalau dia pengkhotbah lokal, saya tidak mau dengarkan. Siapapun yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Dia adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Gereja memilih dia, gereja mengutus dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka kita perlu yakin dan rendah hati bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan pasti ada kebenaran di dalamnya. Bukan seorang yang sembarangan yang dipilih untuk berkhotbah, tapi seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, hendaknya kita mau dengan rendah hati mendengarkan. Maka kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21, di sini pun dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan bukan menjadi masalah. Kita mendengarkan firman Tuhan bukan karena latar belakang orang tersebut, siapa yang menyampaikan. Tapi kita mendengarkan firman Tuhan karena orang tersebut adalah orang yang dipakai Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus. Orang yang disertai Roh Kudus. Kita perlu dengan hati mendengarkan siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Ini yang kedua. Lalu yang berikutnya, apa fungsi dari roh kebenaran ini? Fungsi dari roh kebenaran ini. Jadi kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Fungsi Roh Kudus yang pertama adalah sebagai penolong. Roh kebenaran ini disebut juga sebagai roh penolong. Mengapa disebut sebagai roh penolong? Karena di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita itu masih bisa berbuat dosa. Setelah kita menerima baptisan air, bukan berarti hidup kita itu jadi manusia yang suci. Jadi manusia yang rohani yang tidak bisa berbuat dosa. Setelah kita menerima baptisan air, ketika kita menjalani kehidupan kita masih bisa berlaku dosa. Kita masih bisa berbuat satu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita masih hidup di dalam daging kita. Maka Tuhan berkata akan memberikan roh penolong kepada kita. Tujuannya untuk apa? Untuk menolong hidup kita. Untuk senantiasa bisa menuntun hidup kita agar bisa seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri.
Setelah kita dibaptis, kita pun adalah manusia yang bisa tetap berbuat dosa. Maka kita perlu penolong, perlu sebuah tuntunan di dalam kehidupan kita. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan di kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima. Ya. Di sini dikatakan di kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Bukan hanya di situ, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka inilah yang dicatatkan di dalam kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima. Bahwa setelah kita menerima baptisan air, kita masih perlu pembaharuan daripada Roh Kudus. Karena kita manusia yang hidup di dalam daging. Kita masih berbuat dosa. Kita perlu senantiasa disempurnakan, dibaharui. Dibaharui dengan cara apa? Dengan cara menerima Roh Kudus daripada Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya pada hari ini, ya, kalau fungsi menerima Roh Kudus adalah untuk menolong dan memperbaharui hidup kita, lalu apa bedanya dengan orang-orang di luar sana? Mungkin kita bertanya, orang-orang di luar sana nggak perlu menerima Roh Kudus pun mereka bisa berbuat baik. Ya. Sikap perilaku mereka sangat baik, sangat saleh, mereka banyak berbuat amal, mereka banyak berbuat kebajikan, sangat baik sekali perilaku kehidupannya. Atau mungkin juga ada orang yang berbuat jahat, mereka bisa bertobat. Pada akhirnya mereka bisa berbuat baik. Dulu dia masuk penjara, setelah keluar penjara, jadi orang baik. Apakah itu karena Roh Kudus? Bukan juga. Mereka bisa berbuat baik. Mereka bisa hidupnya berubah, ya, dibaharui. Lalu kalau seperti itu, apa fungsi daripada Roh Kudus? Apakah kita perlu menerima Roh Kudus? Orang-orang di luar sana juga banyak yang berperilaku baik tanpa menerima Roh Kudus. Apakah kita perlu menerima Roh Kudus? Jika kita melihat kembali ke dalam Alkitab, saudara-saudari, apa fungsi daripada pembaharuan Roh Kudus itu? Ya. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bukan sekedar pembaharuan secara moral. Berbuat baik, berbuat amal, menjadi saleh. Tapi pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah pembaharuan menurut ukuran kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan di kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukankah kebenaran ini adalah firman Tuhan? Menuntun kita ke dalam seluruh kehendak Tuhan, firman Tuhan. Bukan hanya perbuatan baik secara moral, perbuatan baik, ya berbuat amal, berbuat saleh. Kalau fungsinya hanya itu, orang-orang di luar sana juga banyak yang berbuat saleh tanpa menerima Roh Kudus. Mereka bisa hidupnya menjadi baik, mereka bisa menjadi orang yang saleh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi berbeda dengan Roh Kudus. Fungsi menerima Roh Kudus bukan hanya berhenti di situ. Mungkin betul hidup kita berubah jadi orang yang baik, orang yang penuh kasih. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Seharusnya Roh Kudus ini memperbaharui hidup kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh, dalam kebudayaan tradisi, orang-orang di dunia berdoa kepada orang yang sudah meninggal, memberi makanan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, itu adalah contoh perbuatan baik. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak berbuat baik. Kita tidak menghormati orang tua. Itu secara umum. Tapi apakah itu perbuatan yang baik menurut ukuran firman Tuhan? Tentu tidak. Tidak, bukan seperti itu. Dalam kebudayaan tradisi tertentu, ya, ketika seseorang menikah, tidak cocok, merasa tidak cocok, tidak pas, banyak masalah, sering berkelahi, bertengkar di dalam rumah tangganya, adalah satu hal yang bijak ketika kita menentukan sebuah keputusan untuk berpisah, bercerai. Orang dunia menganggap itu adalah keputusan yang bijak. Itu keputusan yang baik. Tapi apakah ini adalah satu perbuatan yang baik menurut ukuran firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Di dalam dunia, ketika seseorang berbohong demi kebaikan, itu adalah satu hal yang baik. Satu hal yang baik, yang bijaksana.
Ketika kita berbohong kepada istri kita, ketika kita berbohong kepada suami kita untuk kebaikan dia, itu adalah satu hal yang baik, satu hal yang bijaksana. Tapi apakah ini juga adalah satu perbuatan yang baik menurut ukuran firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ada sebuah perbedaan antara perbuatan baik di dalam dunia dan perbuatan baik menurut ukuran firman Tuhan. Jikalau kita dibaharui oleh Roh Kudus, seharusnya kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, namun kita tidak pernah merasa risau, tidak ada merasa pergumulan di dalam hati kita. Mungkin kita seringkali berbuat salah, betul. Tapi apakah ada perbuatan risau ketika kita tidak hidup dalam seturut dengan firman Tuhan? Seharusnya ketika kita menerima Roh Kudus, hidup kita akan senantiasa dituntun ke dalam firman Tuhan. Kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya perbuatan baik secara moral. Maka dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita mengerti mana kehendak Allah, mana yang baik di hadapan Allah, mana kehendak yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti hal ini? Tentu melalui pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Karena sebelumnya di dalam Roma pasal 8 berbicara soal Roh Kudus. Salah satu cara kita mengerti kehendak Tuhan adalah melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk hidup dibaharui sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Ini yang pertama, fungsi dari Roh Kudus. Lalu yang kedua, yang terakhir, ya, apa fungsi daripada Roh Kudus ini? Fungsi daripada Roh kebenaran atau Roh Kudus ini adalah menjadi saksi. Menjadi saksi. Nah, kita akan bersama-sama melihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Di sini dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dari ayat ini kita melihat bahwa fungsi daripada Roh Kudus adalah membantu kita untuk bersaksi. Juga mengingatkan kita bahwa kita adalah saksi-saksi Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan menerima Roh Kudus, itu juga jadi satu peringatan bagi mereka bahwa mereka harus bersaksi untuk Tuhan. Bahwa mereka harus memberitakan Injil Tuhan. Kepada siapa mereka memberitakan Injil Tuhan? Jika kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di sini dikatakan, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung. Dari ayat ini juga kita bisa melihat bahwa ketika murid-murid menerima Roh Kudus, itu menjadi satu ingat-ingatan bagi mereka bahwa mereka itu adalah saksi Tuhan. Mereka harus memberitakan Injil Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita bisa melihat mereka harus memberitakan Injil sampai kemana? Sampai ke ujung bumi, saudara-saudari. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah murid-murid pada saat itu berhasil menginjil sampai ke ujung bumi? Apakah murid-murid sudah berhasil memberitakan Injil ke seluruh dunia? Yuk kita renungkan kembali. Jangankan sampai ke ujung bumi atau seluruh dunia. Ya kita melihat mungkin masih banyak daerah-daerah yang belum mereka injili. Apakah mereka pada saat itu sudah menginjili sampai ke ujung bumi, seluruh dunia mereka sudah injili? Belum. Masih banyak daerah-daerah yang belum mereka injili. Jangankan menginjil sampai ke ujung bumi, menginjil antar pulau saja,
Mungkin mereka sudah sulit. Antar kota saja bisa memakan waktu berhari-hari. Apalagi antar pulau, apalagi sampai ke ujung bumi. Mungkin sampai akhir hidup mereka, mereka pun tidak akan pernah bisa menginjili sampai ujung bumi, sampai seluruh dunia ini. Lalu apakah Tuhan ini salah berbicara seperti ini? Katanya Tuhan memerintahkan mereka untuk menginjil sampai ke ujung bumi. Tapi nyatanya mereka masih belum bisa menginjil sampai ke ujung bumi. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, ada gereja-gereja yang akhirnya juga meninggalkan kebenaran. Apakah itu dikatakan artinya mereka berhasil menginjil sampai ke ujung bumi? Apakah Tuhan salah berkata seperti ini? Katanya mereka harus menginjil sampai ke ujung bumi, tapi akhirnya banyak orang juga yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan kebenaran. Di mana mereka bisa menginjili sampai ke ujung bumi? Bapak Ibu Saudari, kita perlu merenungkan. Apakah amanat agung itu hanya untuk murid-murid itu saja? Apakah amanat agung ini hanya untuk murid-murid pada saat itu saja? Bukankah sesungguhnya amanat agung ini juga adalah untuk kita? Apakah Tuhan hanya mencurahkan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya saja pada saat itu? Bukankah Tuhan juga mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita juga pada hari ini? Maka amanat agung itu bukan hanya untuk murid-murid saja, tapi juga untuk kita. Karena kita pun pada hari ini adalah orang-orang yang menerima Roh Kudus yang sama seperti Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid. Mungkin pada saat itu murid-murid belum bisa memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Belum bisa menggenapi amanat agung Tuhan. Tapi kita pada hari ini sesungguhnya adalah orang-orang yang bisa menggenapi amanat agung Tuhan itu. Karena untuk memberitakan Injil Tuhan sampai ke ujung bumi, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah-daerah bukan satu hal yang sulit. Kenapa? Karena melalui media sosial kita bisa kabarkan Injil Tuhan sampai ke ujung bumi sekalipun kita bisa. Sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok pun kita bisa sampaikan Injil Tuhan itu melalui internet, melalui media sosial. Sebagai contoh, kita melihat ya konten di Gereja Yesus Jati, mungkin di YouTube, ya podcast-podcast. Kita bisa melihat ya mungkin konten itu ditonton lebih dari ribuan orang, puluhan ribu, lebih dari puluhan ribu. Entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, mungkin ada yang sampai ratusan ribu. Orang zaman dahulu apakah bisa mengumpulkan orang dari berbagai daerah, dari ujung bumi, dari pulau-pulau, ratusan ribu untuk mendengarkan firman Tuhan? Belum tentu bisa. Tapi kita pada hari ini, untuk bisa memberitakan Injil kepada mereka, untuk bisa mengumpulkan orang sedemikian banyak untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa lakukan itu. Melalui media sosial, kita share konten-konten gereja, maka akan banyak orang yang melihat kebenaran Gereja Yesus Jati. Tidak perlu kita mengumpulkan orang puluhan ribu di satu tempat, tapi kita bisa share konten itu kepada mereka. Sekarang untuk mengumpulkan ratusan ribu, 300 ribu, ya, itu sulit. Lapangan sepak bola saja tidak bisa memuat orang 300 ribu. Tapi dengan media sosial kita bisa lakukan itu kepada mereka. Maka pada hari ini untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia itu bukan satu hal yang mustahil. Bagi murid-murid pada saat itu mereka mustahil untuk memberitakan itu. Tapi bagi kita pada hari ini bukan satu hal yang mustahil. Karena Injil itu bisa masuk kepada mereka di pelosok-pelosok daerah-daerah melalui media sosial. Kita bisa kabarkan Injil itu. Murid-murid pada saat itu mereka hanya mungkin bisa memberitakan Injil kepada ribuan orang. Di Kisah Para Rasul pasal 2, 3.000 orang dibaptis. Tapi kita bisa lebih daripada itu. Maka kita seharusnya bisa melakukan penginjilan ini. Tidak ada halangan bagi kita untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dimanapun kita berada, kita tetap bisa sampaikan Injil itu pada mereka. Maka kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-24, di sini dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas ya juga
adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi sebanyak-banyaknya orang, mereka murid-murid mungkin hanya bisa membawa sejumlah orang kepada Tuhan. Mereka bisa hanya menyampaikan Injil Tuhan itu kepada segelintir orang saja pada waktu itu. Tapi kita bisa beritakan Injil itu kepada puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang, hanya melalui jari kita. Pada hari ini, ketika kita terima Roh Kudus mengingatkan murid-murid untuk jalankan amanat agung itu. Dan kita juga terima Roh Kudus. Artinya kita juga perlu menjalankan amanat agung Tuhan. Murid-murid belum bisa menggenapi itu, tapi kita adalah orang-orang yang bisa menggenapi amanat agung Tuhan. Dan inilah firman Tuhan pada malam hari ini, Roh yang memimpin kepada kebenaran. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi satu berkat untuk kita. Besok kita akan sama-sama lanjutkan kembali di sesi yang kedua. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin.